Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat kesedihan yang banyak dirasakan oleh umat Muslim sedunia. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai prinsip untuk hidup selain Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Namun kepergian Nabi Muhammad SAW yang di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut ini adalah sinopsi detik-detik wafatnya Rasulullah SAW kembali keharibaan ilahi Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Islam telah menjelma menjadi pemersatu tanah Arab. Tanah Arab yang dulu terpecah dalam kekuasaan suku-suku lokal, kemudian menjadi satu negara yang paling termasyhur. Semua pencapaian tersebut dapat dilakukan karena Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin, Nabi telah meningkatkan taraf hidup penduduk Arab saat itu. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan agama Islam hingga keluar jazirah Arab. Pada saat-saat tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengajak para sahabat untuk melaksanakan ibadah penyempurna, ibadah pemungkas yang membuat Islam menjadi lengkap, yakni ibadah haji. Jauh sebelum era Islam, Ka'bah sudah jadi tempat berziarah. Namun Rasulullah SAW belum mengerjakan apa yang kemudian menjadi ibadah haji. Ibadah haji yang pertama tersebut kini terkenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Itulah ibadah haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga menjadi ritual ibadah terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk umat Islam. Hal tersebut karena tak lama setelah melaksanakan ibadah Haji Wada tersebut bersama ribuan pengikutnya, Rasulullah SAW pun wafat meninggalkan dunia ini. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kami kutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad SAW telah menunjuk tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan Haji Wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal mula pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau solat atas orang-orang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian, karena aku menjadi saksi atas kalian. Dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalanku. Tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat pada hari Senin pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi', dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya pun meningkat.
Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, beliau Rasulullah SAW tetap mengimami salat 5 waktu. Namun, menjelang salat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Dan beliau pun meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadis-hadis yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya hadis riwayat Al-Bukhari. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sakit parah dan saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkan ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa yang sakit." Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hembusan nafas terakhir Rasulullah SAW. Di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, karena Rasulullah SAW meninggal pada saat hari gilirannya berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya, dan Allah menyatukan ludah beliau dan ludah istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah SAW mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkannya ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkatkan tangan atau jari-jari dan mengarahkan pandangannya ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW berkata, "Bersama orang-orang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah SAW mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali, dan seketika tangan beliau melemah. Saat itu memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW
berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni pada tahun 632 Masehi atau bertepatan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin sama seperti hari saat dia dilahirkan dan menerima wahyu pertama. Dia meninggal pada 12 Rabiul Awal. Hal tersebut menjadi duka besar bagi seluruh umat Islam sedunia, yang terutama bagi para sahabatnya yang ada di Mekah dan Arab Saudi ketika itu. Di ketika Umar bin Khattab mendengar kabar duka ini, Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah. Lalu Umar pun masuk ke masjid dan berceramah kepada orang-orang. Dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik mendesas-desuskan isu yang salah bahwa Rasulullah telah wafat, kata Umar dengan tegasnya. Setelah itu Abu Bakar mendatangi kediaman Sayyidah Aisyah dan masuk ke kamar Aisyah. Dia membukakan kain penutup wajah Rasulullah. Dia yakin Rasulullah benar-benar wafat dan keluar kamar Sayyidah. Mendapati perkataan umat saat ini, Abu Bakar menemui Umar. Kemudian, meskipun sedih, Abu Bakar memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan kabar duka itu. Abu Bakar meminta Umar untuk duduk, tapi Umar tidak mau duduk dan tetap mengatakan orang munafik yang menyebut Rasulullah meninggal. Saat itu Umar tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian Abu Bakar mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi pun bisa meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Selain itu Abu Bakar juga mengutip ayat 144 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang berkumpul di depan Umar sedikit demi sedikit mulai meninggalkan dan beralih ke hadapan Abu Bakar. Umar yang memang sangat hafal dua ayat tersebut seketika lupa karena sangat sedihnya atas wafatnya Rasulullah SAW. Setelah kepergian Rasulullah SAW, Nabi pun dimandikan oleh pamannya Al-Abbas. Kedua anak Al-Abbas yaitu kedua sepupunya Qasim dan Al-Fadil, Ali bin Abi Thalib, dan mantan budak yang telah dimerdekakan yakni Syukran dan Usamah bin Zaid. Setelah dimandikan, Rasulullah dikafani dalam 3 lembar kain kafan berwarna putih. Kemudian para sahabat mensalatkan jenazah Rasulullah sendiri, tidak dalam keadaan berjamaah. Hal tersebut beberapa ulama menjelaskan hal ini dilakukan karena semua sahabatnya berlomba-lomba ingin menjadi imam. Karena tidak menemui titik terang, akhirnya mereka sepakat untuk sholat sendiri dan tidak berjamaah. Saat itu tidak ada yang dinilai paling pantas dan layak menjadi imam sholat jenazah Rasulullah SAW. Sahabatku beriman, itulah kisah singkat ketika Rasulullah SAW wafat meninggalkan dunia ini, yang menjadi duka besar seluruh dunia, terutama bagi umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.